Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini berada di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Di hari yang mulia, hari Jumat. Tadi pagi kita telah melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan seluruh umat Islam yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, wabil khusus jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajinya dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, haji yang mabrurah. Dan di mimbar yang penuh berkah ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman. Iman adalah merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Iman adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, termasuk kepada kita semuanya. Untuk itulah, marilah kita jaga iman ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita jaga kemurnian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim hidup di kalangan orang-orang musyrik, bahkan rajanya yang bernama Raja Namrud adalah merupakan seorang musyrik penyembah berhala. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim datang ke tempat sesembahan
Raja Namrud. Bukan bermaksud untuk ibadah nyembah berhala, tidak. Tapi maksud dan tujuan Nabi Ibrahim datang adalah menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh Raja Namrud. Berhala satu dihancurkan, ganti berhala yang kedua dihancurkan, sehingga sisa berhala yang paling besar. Akhirnya hadirin sidang Jumat, Raja Namrud murka, Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin, api sudah menyala-nyala. Nabi Ibrahim siap dilemparkan ke dalam api. Dalam suasana yang genting itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah Nabiullah Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku? Apa jawab Nabi Ibrahim? Kala itu dengan dirimu wahai Jibril, aku tidak butuh apapun darimu. Cukuplah hanya Allah sajalah yang menjadi penolongku, dan sebaik-baik penolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim ditolong, kalian malaikat Jibril turun mengharapkan yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kemurnian keimanan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat Mikail juga demikian, menawarkan pertolongan kepada Nabiullah Ibrahim. Dengan tegas Nabiullah Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya Allah yang menjadi penolongku, dan sebaik-baik penolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sudah menyala-nyala tersebut. Sebelum sampai ke dalam api, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada api dengan firman-Nya, "Qul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim." Qul ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah dan selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kasihku. Akhirnya hadirin, Nabiullah Ibrahim selamat, dan banyak di antara kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beriman kepada Allah, mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah bukti kemudian keimanan Nabiullah Ibrahim, kepasrahan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hadirin, iman yang sudah ada pada diri kita ini, marilah kita jaga betul-betul, kita rawat betul-betul. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana cara kita menjaga iman? Bagaimana iman ini agar supaya menjadi kuat? Bagaimana caranya iman ini agar menjadi kuat? Yang pertama hadirin, di antaranya yaitu marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kuat, kadang lemah. Iman itu bisa menjadi kuat kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, iman itu bertambah lemah dan menjadi lemah kalau kita banyak melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itulah marilah kita kuatkan iman kita ini dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah yang berkenaan dengan salat lima waktu. Ibadah salat. Kenapa demikian? Karena salat ini adalah pembeda orang itu beriman atau tidak bisa dilihat dari salatnya. Orang itu muslim atau orang itu munafik, bahkan orang itu kafir, bisa dilihat dari salatnya. Kalau kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Allah akan menjaga iman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mati dalam kondisi membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita kuatkan iman dengan meningkatkan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena afdhalul zikri qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah membaca la ilaha illallah. Karena hadirin, innal iman, sesungguhnya iman itu bisa rusak seperti baju yang kita pakai ini, terkena panas, terkena hujan, bisa rusak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, jadidu imanakum, perbaruilah imanmu. Diperintahkan kita untuk menguatkan iman kita, untuk dandani iman kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana cara menguatkan iman itu? Bagaimana caranya dandani iman itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian semuanya membaca la ilaha illallah. Jadi cara menguatkan iman, cara dandani iman, malah kita berbanyak zikir kepada Allah, wabil khusus berzikir la ilaha illallah. Akhirnya ketika kita sakratul maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka akan masuk surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sakratul maut, dimudahkan bisa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin yang terakhir, yang ketiga, cara menguatkan iman kita adalah jangan jauh-jauh dari para ulama. Tentunya ulama yang baik ilmunya, akidahnya juga baik, akhlaknya juga baik. Para kiai, para asatidz, ahlus sunnah wal jamaah, para kiai, para asatidz, nahdlatul ulama. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kulolan panjenengan sedaya niki boten sasar. Inilah khutbah yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, marilah kita kuatkan iman yang ada pada diri kita. Yang pertama, dengan meningkatkan taat kepada Allah,
meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha